Assalamualaikum. Hai teman-teman. Di sini kita akan membahas materi mengenai landasan psikologi dalam pendidikan yang disusun oleh Rahmawati, Nadia Talita Putri, Jusnur Rahmawati, dan Istia Jaharani. Landasan psikologi. Suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Psikologi adalah satu landasan pokok suatu pendidikan. Psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Dengan demikian, kedua menjadi satu yang tidak dipisahkan. Psikologi sendiri berasal dari kata Yunani atau spesi yang artinya jiwa. Logo berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang mengenai gejala, proses, maupun latar belakangnya. Seperti kemampuan belajar melalui persepsi, berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari tahu sendiri. Mendapatkan pertimbangan berdasarkan pengalaman. Dalam perkembangan, tidak semua aspek selalu sama. Ada 3 teori tentang perkembangan. Yang pertama, pendekatan tahapan. Pendekatan tahapan ada 2 macam, bersifat menyeluruh, umum, dan bersifat khusus. Bersifat menyeluruh adalah yang berkembang keseluruhan pribadi yang merupakan kesatuan totalitas dan integritas. Seperti kemampuan belajar melalui persepsi, berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari tahu sendiri. Mendapatkan pertimbangan berdasarkan pengalaman. Dalam perkembangan, tidak semua aspek selalu sama. Ada 3 teori tentang perkembangan. Yang pertama, pendekatan tahapan. Pendekatan tahapan ada 2 macam, bersifat menyeluruh, umum, dan bersifat khusus. Bersifat menyeluruh adalah yang berkembang keseluruhan pribadi yang merupakan kesatuan totalitas dan integritas. Sedangkan yang bersifat khusus mendeskripsikan salah satu segi atau aspek perkembangan saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini memang memandang individu-individu memiliki kesamaan dan perbedaan. Atas dasar inilah, kemudian individu dibuat menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Yang ketiga, atau yang terakhir, pendekatan ipsatif. Pendekatan yang berusaha melihat karakteristik individual dari individu. Nah, yang kedua, ada psikologi belajar. Menurut Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, seperti mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Hal ini berarti sebab belajar pada hakikatnya menyangkut 2 hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Terima kasih. Kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Pelengkapan peserta didik atau warga belajar sebagai subjek garis besarnya dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Watak, ialah sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Kemampuan umum atau IQ, ialah kecerdasan bersifat umum. 3. Kemampuan khusus atau bakat, ialah kemampuan tertentu yang dibawa sejak lahir. 4. Kepribadian, ialah penampilan seseorang secara umum. 5. Latar belakang, ialah lingkungan tempat dibesarkan, terutama lingkungan keluarga.
Implikasi psikologi dalam belajar. Implikasi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum secara psikologis. Manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum pemerintahan, keunikan yang dimiliki setiap individu baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Kurikulum pendidikan mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 2. Implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan yang telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran. Nasution, Daeng Sudirwo 2002 mengetengahkan 3 prinsip dalam belajar, yakni 1. Agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. 2. Tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. 3. Orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. 3. Implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik serta mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.